Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan ditiup angin. Hatiku bertanya, kau ku jawab ya. Mengapakah aku di sini di gembara dunia? Shalom saudaraku, puji Tuhan. Hanya anugerah Tuhanlah yang mempertemukan kita lagi di minggu pagi ini. Oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh mendapat kesempatan lagi di pagi yang cerah ini untuk bersama menikmati hadirat Tuhan yang manis lewat persekutuan kita dengan firman Tuhan di pagi yang cerah ini. Sekalipun situasi belum lagi membaik, tapi saya percaya firman Allah akan menjadi kekuatan, akan menopang kehidupan kita, rumah tangga kita, bisnis dan usaha kita, bahkan jalan hidup dan masa depan kita. Oleh sebab itu mari saudara, sebelumnya kita akan masuk lebih jauh, kita nikmati pujian ini dengan hati yang penuh penyerahan. Hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau ku jawabnya. Mengapakah ku di sini di gembara dunia? Hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau ku jawabnya. Mengapakah ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah
matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Mari saudara kita lipat tangan bersama, kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita, bahkan menopang seluruh pola hidup kita, agar kelak kita berjumpa dengan Bapa kita di surga. Kita berkenan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami datang kepadamu. Roh Kudus, berkati firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau hadir sebagai penolong, bahkan Engkau hadir sebagai penuntun bagi kami. Engkau artikan, Engkau bukakan pengertian di hati kami Tuhan, agar firman ini boleh menjadi pedoman bagi kami, bahkan memberikan kami kekuatan untuk melalui hari-hari hidup yang bagaikan deret awan yang kami tidak tahu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau guru yang agung. Tolong hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru. Ungkapkan isi hati, bahkan bukakan Tuhan akan rahasia firman-Mu. Kami tolak semua roh dan pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kembali kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, hari Tuhan sedang datang di bumi. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, hari Tuhan sedang datang di bumi ini. Yang terambil dari kitab Sefanya, pasalnya yang pertama. Kitab Sefanya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya ke-18. Saya bacakan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Sefanya pasal 1, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datangnya dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bukan sekedar tema, tapi merupakan salah satu peringatan bagi kita sekalian pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini bukan pula hari kedatangan Tuhan yang saya maksud, tetapi ini adalah hari, saya ulang, ini bukan hari kedatangan Tuhan, tapi ini adalah hari di mana Tuhan datang untuk membenahi kehidupan manusia di atas bumi. Sekali lagi saya katakan, ini hari di mana Tuhan datang untuk membenahi kehidupan manusia di atas bumi. Mengapa demikian, saudaraku? Sudah cukup terlalu lama waktu yang Tuhan berikan kepada manusia, dan begitu melimpah anugerahnya dinyatakan agar tidak ada seorang pun yang binasa. Anugerahnya begitu melimpah agar jangan ada seorang manusia pun yang binasa. Tapi sayang, itu diabaikannya. Waktu yang begitu, kemurahan yang begitu panjang, anugerah yang begitu besar, diabaikannya. Lalu saat di mana Tuhan datang untuk membenahi kehidupan manusia di bumi, saudaraku perhatikan baik-baik.
Saat dimana Tuhan datang untuk membenahi kehidupan manusia di atas bumi, dunia ternganga, dunia terkesima, dunia bergetar. Tidak ada seorang pun yang menyangka, dari yang terbesar, terhebat, terkuat, sampai kepada yang terhina dan yang terlemah. Mereka tidak menyangka bahwa virus yang begitu kecil bisa mengakibatkan korban yang begitu banyak. Bahwa virus yang begitu kecil bisa memakan korban yang begitu banyak. Hari-hari hidup manusia semakin kita hitung, seperti dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan dari hari ke hari. Di mana-mana hanya terdengar jeritan dan rintihan. Mengapa bisa terjadi? Mengapa virus kecil tidak terdeteksi dengan mata kasat biasa, tapi bisa memakan korban yang puluhan ribu, bahkan di atas muka bumi ratusan ribu jiwa melayang. Dunia berduka, dunia tercengang, dunia terkesima. Hari-hari hidup manusia dipenuhi di mana-mana dengan kecemasan dan ketakutan. Jeritan dan rintihan terus terdengar di seluruh penjuru bumi. Mengapa ini terjadi? Suara tepukan tangan dan suara sukacita di rumah ibadah, di rumah Tuhan tidak lagi terdengar seperti dulu. Lalu kita orang harus menahan diri. Setiap orang harus menahan hati. Setiap pribadi harus dapat menguasai diri dan mengontrol diri kita masing-masing. Jika tidak, sekali lagi, jika kita tidak mau menahan diri dan mengontrol diri, maka kita akan bergumul menghadapi maut akibat virus yang kecil ini. Namun saudaraku, banyak yang belum menyadari, banyak orang Kristen belum menyadari bahwa semua ini menandakan hari Tuhan sedang datang di atas bumi. Semua mata, semua perhatian, semua usaha, semua kekuatan dikerahkan. Begitu mahal, begitu besar dana dan biaya yang telah dihabiskan hanya untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini. Semua cara sudah ditempuh, semua jalan sudah dilalui, tapi saudaraku, manusia kehabisan cara. Itulah manusia. Sekuat-kuat dan sepandai-pandainya, jika Tuhan sudah datang, manusia tak berdaya. Kehabisan cara, kehabisan ide, kehabisan akal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan sedang melihat dari surga ke atas bumi, ke atas kehidupan kita sekalian. Siapapun Anda yang mendengar siaran khotbah ini dari rumah, dimanapun, di kota manapun sudah dapat menangkap khotbah ini. Tuhan sedang melihat tingkah dan pola hidup manusia di atas bumi. Dia sudah menunggu kita cukup lama. Mengapa kita melupakan Tuhan, saudaraku? Mengapa kita saling menyalahkan? Mengapa kita saling menuding? Apalagi saat ini ibadah harus dilakukan dengan sistem online. Manusia boleh merancang, manusia boleh mengatur, tapi bukankah Tuhan yang menentukan?
Saudaraku di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik. Sudah 3 bulan ini berjalan untuk virus ini. 3 bulan sudah berjalan. Tapi korbannya bukan sedikit, baru 3 bulan. Haruskah wabah corona ini, pandemi COVID-19 ini, harus terus berjalan? Haruskah dia seperti kisah yang pernah terjadi di dalam kitab 2 Samuel pasal 24 ayat 8 sampai 10? Wabah yang menimpa Israel dan Raja Daud 9 bulan 20 hari. Ini baru 3 bulan, saudaraku. Haruskah dia berjalan 9 bulan 20 hari? Saya jadi berpikir dan berdoa, Tuhan, baru 3 bulan korban sudah tidak lagi bisa ditahan. Jika ini harus berjalan seperti yang Tuhan tunjukkan dalam kerajaan Israel pada zaman Raja Daud, 9 bulan 20 hari, baru Daud sadar. 9 bulan 20 hari. Bukankah cukup sekarang dengan 3 bulan ini? Buka mata saudara, buka hati, buka pikiran saudara, mari kita koreksi kembali diri kita masing-masing. Apa yang sedang terjadi? Salah siapakah ini? Haruskah manusia? Haruskah Tuhan disalahkan? Haruskah orang lain disalahkan? Mari kita tengok diri kita masing-masing. Saudaraku, kalau 3 bulan ini kita belum sadar juga, dan kalau ini terus berjalan, kita belum tahu kapan. Tapi doa saya, mari seperti minggu lalu saya katakan, kita satukan tangan, mohon ampun, mohon belas kasihan Tuhan. Siapa tahu pandemi ini akan cepat berhenti karena kehendak Tuhan. Ketika dia melihat anak-anak Allah di atas bumi, hidupnya sudah mulai berkenan kepada Tuhan. Yang lucu dan anehnya, 9 bulan 20 hari, Daud seorang terhormat, raja yang besar, pemimpin, sudah menyaksikan banyak nyawa melayang. Bukankah 3 bulan kita sudah menyaksikan lewat tayangan-tayangan media massa, puluhan bahkan ratusan jiwa, ribuan jiwa melayang, dikubur dengan tidak layak, saudaraku. Saya tidak pernah menyangka kalau ada seorang kekasih yang dikuburkan tidak boleh dihadiri oleh keluarga dan sanak familinya. Sedih bukan? Haruskah itu terjadi terus? Kalau ini berjalan terus sampai 9 bulan, saya tidak sanggup, saudaraku. Jujur, secara manusiawi terbatas kita. Mengapa selama ini kalau kita membaca kisah Raja Daud, 9 bulan 20 hari dia baru sadar. Tetapi ketika dia sadar, korban sudah berjatuhan. Hatinya berdebar-debar. Dia baru tahu hanya karena kesalahan sedikit harus mengorbankan puluhan ribu nyawa melayang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata, begitu lama Tuhan sedang datang kepada manusia di bumi. Begitu lama Tuhan sedang datang untuk membenahi kehidupan manusia di atas bumi. Dia berdiri di depan pintu hati saudara dan saya, sambil mengetok. Dia ketok pintu hati saudara dan saya masing-masing. Adakah di antara saudara yang menyaksikan tayangan khotbah ini? Adakah di antara saudara yang mendengarkan khotbah pagi minggu ini, yang mendengarkan ketokan suara Tuhan di pintu hati saudara? Cukup lama dia berdiri depan pintu sambil mengetok. Rasanya tidak pantas seorang raja, seorang juru selamat datang mencari umat manusia dan mengetok pintu dengan sabar
Seharusnya terbalik, kita yang harus mencari Dia dengan segenap hati. Tapi itulah Tuhan kita. Dia mengasihi manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan saudara dan saya. Dia sudah lama mengetok saudaraku. Sudah 3 bulan Tuhan mengetuk hati nurani setiap insan di atas bumi lewat virus corona ini. Pertanyaan saya adalah, berapa lama lagi Tuhan harus menunggu saudara dan saya? Berapa lama lagi Tuhan harus berdiri di depan pintu hati kita? Berapa lama lagi Dia harus terus mengetok sampai Dia mendengar ada suara yang datang dari dalam hidup pribadi masing-masing, menyambut dia masuk dalam rumah? Saya pikir itulah saat di mana Tuhan akan mengerjakan segalanya jadi baik pada waktunya. Tuhan harus menunggu kesadaran saudara dan saya. Berapa lama lagi? Haruskah Dia ketuk menerus? Haruskah Dia terus menunggu saudara? Sudah cukup rasanya saudaraku. Penderitaan dan kesulitan selama 3 bulan ini, saudara tahu bukan, dimanapun saudara boleh melihat kenyataan. Betapa sedih. Bagaimana orang-orang yang terkasih harus berpisah dengan kita oleh karena pandemi COVID-19 ini. Dengan cara yang tidak seperti manusiawi. Dibungkus dengan plastik. Dikuburkan tanpa peti. Sangat menyedihkan. Mau kemana kita ini? Dunia ini hanya sementara. Kita cuma menumpang, saudaraku. Sementara hidup. Sementara yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita di hidup yang Tuhan berikan, yang masih ada sisa hidup ini. Seyogianya 3 bulan ini kita sudah harus sadar dan mengangkat tadi, buka hati, buka pikiran, buka jiwa. Tuhan, tolong kami. Sudah cukup rasanya penderitaan dan kesulitan selama 3 bulan ini. Banyak sudah nyawa dipertaruhkan. Bukan sedikit saudaraku. Usaha manusia untuk menghentikan virus corona ini sepertinya tidaklah mudah. Saudaraku, hari Tuhan sedang datang di bumi ini. Dia sedang datang. Dia sedang mengetok. Dia sedang berdiri di depan pintu hati saudara dan saya. Jika saudara mengerti, saya berdoa kepada Tuhan, saya bahagia jika saudara mengerti khotbah ini. Dia sedang mengetuk pintu saudara. Dia sedang berdiri dengan sabar menunggu. Siapa tahu ada suara dari saudara yang mendengar berkata kepada Tuhan, Tuhan, datanglah, masuklah dalam hidupku, dalam keluargaku. Lakukanlah kerajaanmu Tuhan, lakukanlah kehendakmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu. Siapa yang bisa menghentikan? Kita hanya boleh mohon kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Mengapa tidak sekarang? Kenapa harus tunggu, saudara? Mengapa tidak sekarang kita membuka pintu hati kita? Dengarkan saudaraku, saya sadar, saya menyadari hari Tuhan itu penuh dengan kesusahan dan suram. Penuh dengan kesusahan dan penderitaan. Hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis. Tahukah saudara, jika kalimat berkata pahlawan pun akan menangis, saksikanlah, buka matamu, buka telingamu dan dengar di mana-mana. Tuhan menunggu saudara dan saya. Jika pahlawan harus menangis, coba saudara renungkan baik-baik. Saksikanlah hari-hari ini. Tidakkah banyak pahlawan yang sedang meneteskan air mata? Tertunduk kepala yang selama ini dia berbangga dengan segala kemewahan dan kekayaan. Hari-hari ini pahlawan bisnis,
mulai menangisi usahanya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Pahlawan ekonomi mulai menjerit, menyaksikan ekonomi yang dari bulan ke bulan terus mengalami degradasi atau penurunan. Pahlawan keuangan pun mulai goncang, menyaksikan semua sektor kehidupan mulai terasa pahit segala-galanya. Cari kerja pun pahit, cari makan pun pahit, cari uang pun pahit. Hari Tuhan sedang datang ke atas bumi. Dengarkan kata firman Allah. Hari itu hari kegemasan Tuhan. Allah gemas. Sepertinya tiada seorang pun yang dapat menahan tangannya. Sudah saatnya dia masuk ke atas bumi untuk membenahi kehidupan manusia yang sudah ribuan tahun hidup menurut suka-suka kita. Sekarang lewat virus kecil, teguran dan pernyataan ini menyadarkan kita semua. Hari kegemasan, hari kekelaman, hari kegelapan, hari pahit. Tuhan sedang datang. Sekali lagi, sekalipun hari itu begitu pahit, tapi saya percaya saudaraku, kalau kita mendengar suaranya saat saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini, buka hati saudara. Coba katakan, saudara dengar atau tidak? Dia mengetok hati nurani saudara dan saya di minggu pagi ini. Jika saudara mengerti, dia sedang datang. Dia sedang mengetok pintu hati saudara dan saya. Jika saudara sadar dan membuka pintu hati bagi Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, dengarkan baik-baik. Jika saudara mendengar suaranya, membuka pintu hatinya. Alkitab saya berkata, saudara, Dia Bapa. Tuhan kita. Dia Bapa yang mengerti setiap keluhan dan jeritan kehidupan anak-anaknya. Bukan Dia tidak tahu. Bukan Dia tidak mengerti. Semua tercatat di hadapan hadiratnya. Dia Bapa yang mengerti keadaan kita. Seperti yang tertera di dalam Ayub pasal 5 ayat 18. Sekalipun dia melukai, dengar dan simpan kalimat itu. Sekalipun dia melukai saudara dan saya, tetapi dia juga akan membebat setiap lukanya. Sekalipun tangannya memukul kita lewat virus corona ini, tapi saudaraku, Dia Bapa. Dia kenal siapa saudara dan saya. Dia akan menyembuhkan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya jadi merenungkan sejenak. Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Mengapa begitu banyak korban sudah terjadi? Tuhan datang. Saudaraku, Dia ingin melihat. Dia berdiri depan pintu hati. Dia ingin mendengar. Adakah seruan mohon ampun dan belas kasihan kepada Tuhan? Dia Bapa. Sekalipun sudah banyak yang terluka, sekalipun sudah banyak yang korban jerit dan tangis, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan segala-gala pengharapan. Tetapi ingat, pengharapan kita yang sudah kuat, yang sudah dilabuhkan di belakang tabir, itu lebih kuat daripada ekonomi dunia ini. Dia Bapa. Dia lebih mengerti kesusahan dan kesulitan saudara ketimbang saudara dan saya sendiri. Lihat, Dia masih mengetok.
Jangan biarkan Tuhan terus berdiri di luar dan terus mengetok pintu saudaraku. Sekali lagi, jangan biarkan dia terus berdiri di luar mengetok pintu. Buka pintu hati saudara. Saatnya sekarang kita buka pintu hati kita bagi dia. Angkat tangan saudara. Mohon ampun dan belas kasihan. Persilahkan dia masuk. Dengarkan saudaraku. Jika Tuhan berkata, jika ada orang yang mendengar akan suaraku dan membukakan pintu bagiku, aku akan masuk. Dan bersama-sama menikmati kesukaan. Jika Tuhan masuk, mari kita undang Tuhan. Dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya percaya saudaraku, mari jangan biarkan Tuhan terlalu lama menunggu. Jangan acuh tak acuh dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Kita menganggap sisa hidup ini kita punya. Oh tidak saudara. Di sisa hidup inilah kita harus memperhitungkan apakah hidup kita ini berguna untuk dia atau tidak. Jika Tuhan masuk, sekalipun hari Tuhan itu gemas, kelam, pahit, banyak kesusahan dan penderitaan. Tapi jika dimasuk, dengarkan saudara, segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan semua ini terlalu berlama-lama. Oleh sebab itu saudaraku, inilah saatnya kita merenungkan di minggu pagi ini. Kiranya Tuhan yang datang untuk membenahi kehidupan, sanggupkah saudara membuka hati? Dia membenahi hidup saudara. Sebab tidak ada seorang pun manusia yang dapat membenahi hidupnya sendiri. Kita buka tangan dan berkata, Tuhan mari, tahirkanlah hidup kami Tuhan. Kuduskanlah, tuntutlah kami di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, agar kelak kami berkenan kepadamu. Betapa rindu hati ini mengajak saudara yang mendengar firman. Dengarkan saudara lewat tayangan khotbah ini, saya berkata betapa rindu hati saya sebagai hamba Tuhan. Mengajak saudara, mengandeng tangan saudara untuk bersama-sama berjumpa dengan Bapa di sorga, hidup berkenan mulai hari ini. Jangan abaikan firman Tuhan itu. Saya terlalu yakin Bapa kita di sorga, Dia lebih mengenal diri saudara dan saya daripada kita semua. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, jikalau kelak segalanya akan jadi baik, mari kita bertanya, siapkah kita berkata kepada Tuhan, tahirkanlah hidupku ya Tuhan. Pakailah di sisa hidup ini, agar hidupku boleh menjadi alat yang berguna di hadapan-Mu ya Tuhan. Pakailah anak-anak dan cucu-cucu kami menjadi bejana yang berguna bagi-Mu Tuhan. Di sisa waktu yang Tuhan masih berikan, kita tidak tahu. Kita tidak tahu sisa waktu yang Tuhan berikan berapa lama lagi. Tetapi satu pertanyaan saya, jika besok, lusa, atau yang seterusnya, Tuhan panggil saudara dan saya pulang, sudah siapkah saudara berjumpa dengan Dia? Saya ingin berkata kepada saudara, jujur, selama ini sebetulnya saya rindu pulang ke rumah Bapa. Tapi sekarang ketika saya mengerti firman Tuhan, yang menjadi renungan panjang setiap hari adalah, oh Tuhan, saya takut, saya belum siap pulang. Saya belum siap pulang Tuhan. Kenapa saudaraku? Pertanyaan ini hampir setiap hari berkecamuk dalam benak saya. Saya takut jangan sampai ketika saya pulang bertemu dengan Bapa di surga, Dia akan ngomong kepada saya, selama hidupmu engkau tidak pernah menyenangkan hatiku, maka saya ditolak. Sia-sia saudara bukan? Sekian lama Tuhan beri hidup, memasuki usia yang sudah di atas kepala 6. Saya merenungkan panjang, Tuhan sisa hidup yang masih ada, beriku kesempatan di sisa waktu ini agar saya bisa berubah.
Sekali lagi, saya sebetulnya belum siap pulang. Kenapa saudaraku? Saya takut. Ketakutan ini membuat saya semakin berusaha untuk hidup berkenan tiap hari di hadapan Tuhan. Mendengar firman ini saya pun sadar. Kelak ketika saya bertemu dengan Tuhan, Dia akan berkata di depan saya, selama hidup yang kuberikan kepadamu, engkau tidak pernah menyenangkan hatiku. Betapa kecewa bukan? Kita akan dilempar ke dalam api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Saya percaya kita tidak diciptakan Tuhan untuk ke tempat yang situ. Tapi Tuhan menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya lewat firman Tuhan kita dengar pagi ini. Satu kerinduan Tuhan yang besar adalah kita boleh berjumpa di rumah Bapa. Hari-hari ini, mari saudaraku kita berjuang lewat setiap peringatan Tuhan. Hari Tuhan sedang datang di atas bumi. Sadarkah saudara? Apapun pangkat saudara, hari Tuhan sedang datang. Tidakkah kita buka hati Tuhan? Ini saatnya, ini waktunya. Kami mau datang kembali kepada Engkau Tuhan. Beri kami kesempatan untuk boleh berubah, bahkan berkenan kepadamu ya Tuhan. Saudaraku, saya percaya jika saudara menutup Alkitab saudara, saudara pasti akan mengingat kalimat saya tadi. Sudah siapkah saudara pulang? Saudaraku, hidup ini pergumulan. Hari-hari hidup ini berjalan bagaikan deret awan. Kita tidak tahu, sebentar ditiup angin dan sudah lalu. Apakah saudara dan saya sudah siap? Saya bilang, Tuhan, beriku kesempatan. Di sisa waktu ini, kita tidak tahu. Sisa waktu yang Tuhan berikan kepada saudara berapa lama? Kita tidak tahu, saudara. Tapi dengan tiba-tiba lonceng kematian berbunyi, kita dipanggil pulang, kita belum siap. Kemanakah saudara pulang? Itulah pertanyaan saya. Siapkan dirimu. Tuhan berdiri mengetok pintu hati saudara. Dia sabar menunggu. Dia menunggu saudara sudah cukup lama. Kiranya berita di pagi minggu ini bisa menyentuh hati nurani saudara. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, jika saudara menerima berita ini, ketika saudara membuka Alkitab, sekalipun hari Tuhan itu gemas, dengarkan, sekalipun dia melukai, dia membalutnya, dia mengobatinya, sebab dia Bapa, dia kenal anaknya, dia kenal saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bahkan sebelum itu saudara, sebelum kita berdoa, saya ingin kita menikmati suasana ini lewat satu pujian. Mari kita sama-sama saudara angkat satu pujian ini. Tuhanlah pembelaku. Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, ku ikutkan setiamu. Kala jiwaku terluka, mata berdaya, kau pegang tanganku, kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Di sepanjang jalan hidupku,
dalam kesesakan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiamu. Kala jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya, Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti rencana-Mu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di mata-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, ku ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh ingat kebaikan-Mu selalu. Sungguh ingat kebaikan-Mu selalu. Ingat kebaikan-Mu selalu. Kita tundukkan kepala saudara. Tuhan, terima kasih. Engkau datang Tuhan untuk membenahi hidup kami. Tapi seringkali kami menolak kehadiran-Mu. Kami menganggap semua ini hanya wabah, bencana. Tapi Tuhan, kami baru sadar lewat firman-Mu. Engkau datang menunggu kami, mengetok pintu hati kami. Sudah cukup lama Engkau menunggu kami Tuhan. Saatnya sekarang hari di mana Engkau datang untuk membenahi hidup kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar jangan ada seantara satu pun yang binasa. Meteraikan firman-Mu di hati kami sekalian yang mendengar. Berkati setiap telinga yang mendengar khotbah ini. Berkati setiap orang yang sedang memutar di setiap minggu, di setiap tempat, dimanapun, di daerah manapun. Tuhan, berkati firman-Mu, berkati telinga-telinga, berkati kehidupan, rumah tangga nikah. Tuhan, berkati mereka dengan firman-Mu. Roh Kudus, pimpin kami selalu Tuhan, untuk hidup berkenan setiap hari dan mau menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di kali yang berikut.